Selamat malam, saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan mungkin juga ada tamu-tamu yang hadir bersama dengan kami di kebaktian pertengahan minggu melalui kebaktian online. Untuk memulai perbaktian ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian, mari kita sama-sama membuka Logo Sion edisi lama nomor 17, Tuhan selalu pimpin aku. Doa buka akan dipimpin oleh Ibu Aurora Simarmata. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh sebab satu kesempatan lagi kami boleh nikmati waktu untuk bersekutu dengan Engkau bersama dengan umat-umat-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu kepada Pendeta Zai dan juga kepada kami yang mendengarkan, agar firman yang kami dengarkan nanti boleh menjadi santapan rohani bagi kami yang dapat mengubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, memberkati juga saudara-saudara kami yang menyaksikan pada malam hari ini di tempat masing-masing kami. Biarlah juga kasih dan karunia-Mu senantiasa dapat kami rasakan dan kami boleh bersukacita oleh karenanya dengan membagikan berkat-berkat tersebut kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kiranya Engkau menyertai perbaktian ini hingga selesai nanti. Ampuni kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan dikenyangkan oleh makanan rohani dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semua.
Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti ibadah pertengahan minggu. Namun sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Saat ini kami mau mempelajari firman. Urapi kami terlebih hamba-Mu, agar kami mendapatkan kuasa dan sukacita melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, di atas dunia ini kita berbarengan antara rohani dan duniawi, antara pekerjaan Allah dan juga pekerjaan duniawi. Pekabaran yang saya mau bawakan pada saat ini adalah merupakan pekerjaan Allah dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia mengenai perkara materi maupun rohani adalah berat sebelah dan tidak sempurna. Mengapa saudara? Karena banyak orang yang tidak bisa menyelaraskan pandangan mereka. Banyak manusia ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, apalagi kalau itu kelihatannya samar, saudara-saudara. Orang sekarang ini lebih mudah menerima teori dan spekulasi sebagai fakta ilmiah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-20, ada banyak orang sekarang ini yang harus diuji oleh firman Allah. Oleh karena apa? Ada banyak omongan kosong yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kita lihat sekarang ini kecanggihan dari hari ke hari. Teknologi yang luar biasa. Kalau dulu mulai keluar namanya 3G, sekarang 4G, sekarang ya bukan lagi 4G, ya sudah sampai ke 5G dan banyak hal, saudara-saudaraku. Pencipta dan pekerjaannya berada di balik jangkauan pengertian orang-orang yang hanya mengandalkan pengetahuan. Sehingga saudara-saudaraku, kalau kita mengandalkan ilmu di atas dunia ini, kita akan terbentur satu saat. Kenapa? Karena tidak dapat menerangkan semua ini dengan hukum-hukum alamiah. Enggak semua bisa diterangkan dengan hukum alamiah. Dan akhirnya sejarah Alkitab dianggap sebagai yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, diperlukan lebih daripada sekedar ilmu. Apa itu? Mari kita pergi kepada firman Allah untuk memperoleh tuntunan. Mari kita berbicara selalu, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Alkitab ini, dipastikan saudara, kita akan terbentur di satu saat di dalam kehidupan ini karena ilmu pengetahuan pun tidak bisa menjawab. Hanya pikiran dan hati yang sudah dibasuh oleh kuasa Rohul Kudus Tuhan yang dapat mengerti perkara-perkara surgawi. Saya sering mengadakan konseling tentu kepada calon-calon pengantin. Kadang-kadang sulit dimengerti pada waktu Alkitab katakan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging.
Kalau sekedar secara kasat mata atau dengan hitungan matematika, tidak mungkin 1 tambah 1 jadi 1. Sudah pasti 2. Tetapi setelah kita baca Alkitab dan gali dengan baik, kita mengerti waktu Tuhan katakan 1 tambah 1 adalah 1. Kenapa? Dari segi sejarahnya saja. Adam diciptakan langsung oleh jari Allah yang mulia itu. Lalu Tuhan menidurkan Adam. Di saat itu Allah sendiri mengambil dari salah satu rusuknya dan menciptakan seorang wanita yang menjadi istri daripada Adam. Mereka datang dari satu tubuh, tapi dilihat dari 2 oknum. Dan saya percaya pada waktu laki-laki dan perempuan dipersatukan, mereka setubuh dan itu betul-betul satu daging. Makanya dibilang setubuh, satu tubuh, satu daging. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setan begitu pintar, sudah belajar ribuan tahun, yang kerjanya nipu melulu, yang kerjanya menggoda. Ribuan tahun, saudaraku. Dunia ini sudah 6.000 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah setan masih diragukan dalam kepiawaiannya untuk menggoda manusia? Oh tidak, saudara. Ingat ini, kalimat ini. Setan menggunakan ilmu pengetahuan pikiran. Ia telah mengubah dirinya seperti seorang malaikat terang, menipu ribuan orang, menuntun mereka menjadi tawanannya. Bekerja pada pikiran untuk memikat dari jalan satu-satunya yang aman dan benar. Dan saudaraku boleh lihat, penipu besar itu berusaha membingungkan pikiran laki-laki dan perempuan agar tidak mendengar suara Allah. Saudara-saudaraku, di dalam Testimonies jilid 1 halaman 290. Ilmu pengetahuan, frenologi, ilmu yang mempelajari tulang tengkorak, yang diyakini ada hubungannya dengan kemampuan mental dan tabiat, psikologi dan mesmerisme atau hipnotis, adalah saluran melalui mana ia datang langsung kepada generasi ini, bekerja dengan kuasa, menjadi ciri-ciri usahanya menjelang tertutupnya masa pencobaan. Masa percobaan. Saudara yang kasih, setan menggunakan hipnotis, menggunakan mesmerisme, menggunakan kemampuan mental, bisa membaca, bisa menerobos. Hebat saudara-saudara. Oh hebat. Dan yang paling hebat, setan membuat tipuan tentang kebenaran. Dia tiru kebenaran. Sehingga kalau saudara tidak jeli, tidak memiliki iman, tidak menggunakan firman, saudara akan terjebak. Setan sedang bekerja dengan kuasanya yang bengkok dan menipu. Melalui tipuannya yang kuat, ia menangkap semua mereka yang tinggal dalam kebenaran, yang telah memalingkan mata mereka dari kebenaran kepada kebodohan dan kepalsuan. Dan saudara-saudara, disinilah kehebatan pekerjaan setan. Apa itu? Dia pura-pura menjadi juru selamat manusia. Dia pura-pura menjadi pemberi amal manusia. Dengan demikian ia semakin siap membujuk mangsanya untuk kebinasaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setan dengan berpura-pura
menaruh perhatian besar kepada kesejahteraan manusia. Setan mengucapkan janji-janji, mantra kepada korban yang tidak curiga. Dia mulai memikat mereka bagaikan ular memikat burung yang gemetar ketakutan. Dan tidak lama lagi, saudaraku, mereka sepenuhnya berada dalam kuasanya. Dosa, aib, dan kebinasaan adalah akibat yang sangat mengerikan. Saya mau katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah bermain dengan dosa. Jangan pernah bermain yang namanya perselingkuhan, yang namanya minuman keras, yang namanya makanan-makanan haram. Semua yang merusak tubuh ini. Awalnya sekali, 2 kali, mulai nikmat, akhirnya jatuh. Dan setan akan terus menyuntik saudara dan saya sampai saudara menjadi korban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan keingintahuan. Ingat peristiwa di Taman Eden. Sekiranya Hawa tidak mendekat kepada ular itu, tidak mendekat kepada cobaan itu, berdampingan dengan pengabaran Injil, dikatakan setan dengan agen-agennya bekerja tidak lain adalah dukun atau perantara roh-roh pendusta. Banyak orang terpikat kepada hal-hal ini karena keingintahuan. Tetapi melihat kenyataan yang terjadi lebih daripada sekedar kuasa manusia. Saudara-saudaraku, ia lambat laun terpikat sampai akhirnya dikendalikan oleh kehendak yang lebih kuat daripada kehendaknya sendiri. Dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kuasa yang misterius itu. Saya punya pengalaman beberapa hari yang lalu. Karena sudah lelah, saya belum bisa tidur, saya selesaikan beberapa bahan untuk pelajaran. Saya sempat menonton, apa sih, ada penerawang-penerawang. Yang menjadi pelajaran adalah, karena ada orang yang melakukan pesugihan, ya, berdukun, untuk membuat dirinya seorang wanita tertarik kepada suaminya. Tetapi gantinya suaminya tertarik kepada dia, suaminya lari ke hati yang lain. Dan dia sekarang dalam korban ketakutan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Pertahanan jiwa telah dirusak oleh setan. Ia tidak mempunyai penghalang lagi terhadap dosa. Bila mana sekali pengekangan firman Allah dan rohnya diabaikan, ingat saudaraku, bila mana kita mengabaikan ini, tak seorang pun tahu betapa dalam ia tenggelam, ya, tenggelam ke dalam keterpurukan. Hati-hati saudara. Mari bertahan dalam iman. Saat gelap pencobaan akan datang kepada setiap orang sebagai bagian dari pendidikannya bagi pekerjaan yang lebih tinggi, bagi usaha-usaha yang lebih berserah dan lebih diabdikan. Saudaraku, ingat ini, angin topan tidak dikirimkan menimpa murid-murid untuk menenggelamkan mereka, tetapi angin topan itu didatangkan untuk menguji mereka secara pribadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan dari pelajaran renungan pada malam permintaan doa ini, masa pendidikan kita akan berakhir. Dan kita ini tidak memiliki waktu yang banyak yang harus dibuang dalam perjalanan keraguan-raguan dan ketidakpastian. Jangan saudara, jangan. Jangan buang waktu, jangan ragu-ragu. Apa dikatakan di sini? Biarlah kita berdiri di samping Yesus
Biar tidak seorang pun mengelakkan atau melalaikan satu pelajaran yang keras atau kehilangan berkat dari satu disiplin yang keras. Kalaupun kita contohnya sekarang ini sedang diuji, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin usahamu anjlok, mungkin bisnismu sekarang ini menjadi korup, mungkin saja pendidikanmu terganggu, keuanganmu terganggu, kesehatanmu terganggu. Ingat saudaraku, jangan pernah ragukan cinta Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan pengetahuan-pengetahuan dunia ini, kehebatan dunia ini akan menggerogoti hatimu sehingga engkau kecewa dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Melangkahlah seperti apa dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 3. Marilah kita belajar firman Tuhan dengan doa dan kerendahan hati. Berhenti memikirkan hal-hal yang dicari-cari. Nyatakanlah yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam firman. Jangan cari yang tidak ada. Biarlah kita bertekun dengan setia membaca firman Tuhan. Bertekun dengan setia belajar firman Tuhan. Bertekun setia melakukan, menerapkan firman Tuhan. Marilah kita bertekun dengan setia membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dan bertekunlah dengan setia mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita oleh karena hari Tuhan sudah dekat. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah mereka yang membacakan firman, yang mendengarkan apa yang tertulis di dalamnya, dan yang melakukan dengan setia, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Waktunya sudah dekat. Inilah doa dan harapan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Karena malam ini malam permintaan doa. Mari kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Di saat saya memberikan kesempatan, sampaikan apa yang di hati saudara. Kita bertelut dan menyerahkan diri kepadanya. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pencipta alam semesta. Terpujilah namamu pada malam hari ini. Oleh karena begitu besar kasih karuniamu bagi kami. Biarlah puji-pujian dari anak-anakmu Engkau terima pada saat ini. Bapa yang di sorga, kami manusia berdosa, kami banyak kesalahan-kesalahan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang rela mengampuni kami. Dengarkanlah permohonan maaf kami. Saat ini waktu yang teduh, karena Engkau Allah yang peduli, Maha Pengasih. Berkati umat-Mu di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati suami, istri, anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga. Memberkati usaha tangan mereka, pekerjaan bisnis mereka, rencana-rencana mereka. Menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Menguatkan mereka yang sedang lemah iman ya Tuhan. Memanggil mereka yang sedang lalai atas firman Tuhan agar kembali kepada jalan-Mu yang benar. Mungkin saja ada yang sedang bergumul sekarang ini dengan segala persoalan hidup mereka. Orang tua menghadapi anak-anaknya, suami istri mungkin dengan dosa-dosa yang lain. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu karena Engkaulah sahabat kami. Kendalikan hati pikiran kami.
jadikan kami baharu. Memberkati negara kami yang sedang dilanda oleh penyakit wabah yang luar biasa ini. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami. Berkati juga seluruh masyarakat agar kami boleh saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Memberkati jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, juga pemimpin di organisasi kami. Tuhan, kami menyadari sekarang adalah masa penantian. Ada banyak persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, di dalam organisasi kami. Tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami di dalam pelayanan, dalam membawa pekabaran kepada dunia. Demikian juga membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Agar kami ya Tuhan bersama-sama boleh menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan masih bila mana ada lagi permohonan dari anak-anak-Mu, sendengkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih atas firman yang barusan kami dengar. Biarlah kami belajar saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan, gantinya ilmu pengetahuan dunia ini, bahkan segala hal-hal duniawi yang dapat merusak jiwa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan kita di malam yang indah ini dengan membuka lagu Sion nomor 19, Yesus Terindah. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saat ini melalui hamba Tuhan Pendeta Paul Emerzonzai. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini dapat hinggap di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pun berdoa ya Bapa kepada sisa minggu yang akan kami lewati, bagaimana kami membutuhkan perlindungan Tuhan, bagaimana kami membutuhkan tuntunan tangan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin kami sepanjang
malam istirahat kami, supaya kami pun di sini dapat bangun dengan tubuh yang sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan, kehendak punya di atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Perbaktian pada malam hari ini telah berakhir, dan apabila dari anggota jemaat atau tamu-tamu ingin menyampaikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat mengirimkan melalui rekening gereja yang ada tertera di bawah ini. Dan diingatkan pula kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan juga kepada tamu-tamu yang ada di sini untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, yang kedua menjauhi kerumunan, dan ketiga sering-sering mencuci tangan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.